pertama. Kemudian yang kedua adalah membiasakan, memberikan contoh kepada anak-anak kita, hadirin sidang jamaah. Nah, pegahan beda di NHP. Iku anu pun bek cerita tentang NHP. Tapi pegah anu yang God tayu semayang, kita nyoba apa ini beda semayang. Itulah ada memberikan contoh, hadirin sidang jamaah. Bahkan kita memberikan contoh kepada anak-anak kita itu, apa yang kita lakukan, itulah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, hadirin, menjadikan anak-anak kita itu amanah dan bertanggung jawab. Dan itu juga harus kita mulai dari keluarga. Nya nunggu pemilu kada. Pemilu kada kata orang. Bahkan kita jino tak kadang le pemimpin-pemimpin kita kadang malah tidak amanah, korupsi dan lain sebagainya. Karena sebenarnya korupsi itu dimulai dari masyarakat korupsi itu. Korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hanya pimpinan, tetapi sudah dimulai dari bawah, dari grassroots tuh, dari kita tuh. Nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Segenap puji dan selaksa rasa syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, zat yang menghalalkan tauhid dan mengharamkan musyrik. Allah yang menginginkan hamba-hambanya menjadi golongan yang mujahid dan tidak pernah menginginkan hambanya menjadi golongan yang munafik. Allah yang senantiasa memberikan, melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Maka pantas oleh kita untuk senantiasa bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini tentunya hanyalah untuk mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha Allah. Atas segala apapun yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin, pada suatu ketika Malaikat Jibril pernah bertanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah bercerita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dahulu kala ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 500 tahun. Hidupnya hanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika hamba Allah ini berdoa kepada Allah. Ketika beribadah di gunung 500 tahun berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika suatu saat nanti engkau mengambil nyawaku, maka ambillah ketika aku sedang sujud kepadamu. Menyedecok dong ya Allah teman, necok ketika tengah lung sujud kepada Ron ya Allah. Dan lung mohon kepada Ron, lung berdoa agar ketika jasad lung untuk kekal sampai di akhirat, kata hamba Allah ini.
Nah, ketika sampai di akhirat, hamba Allah ini dimasukkan ke dalam surga karena ibadahnya yang 500 tahun. Menurut hamba Allah ini, gonya tamang surga karena telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di martuhun di atas gunung. Maka dipertamang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tapi ketika hamba Allah ini dipanggil oleh Allah, ngekun di Allah, wahai hamba lum pertamang gata di dalam surga karena rahmat lum. Kemudian hamba Allah ini protes. Kundi hamba Allah ini pakan pertamang lum di dalam surga ron, ya Allah karena rahmat ron. Sementara lum sudah beribadah kepada ron 500 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, long pertama gatakan karena ibadah tetapi karena rahmat lo. Jino taco ibadah gata tak pedu ibadah gata bak timbangan, kemudian tak timbang dengan rahmat lo, so yang lebih berat. Maka ketika ditimbang lebih berat rahmat Allah dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan 500 tahun oleh hamba Allah ini. Artinya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, marilah kita berdoa agar mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam senantiasa kita doakan mengalir kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang dikagumi bukan hanya oleh masyarakat muslim saja. Baginda Rasul kita dikagumi bukan hanya oleh umat Islam saja, tetapi orientalis barat juga mengagumi kehebatan dan keagungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarawan dunia Philip Kahiti juga menjelaskan bahwa Muhammad adalah the great man in the world, manusia teragung yang pernah lahir di atas permukaan bumi ini. Bahkan orang barat juga menulis di dalam bukunya, yaitu Michael Hood, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditempatkan di urutan pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban dunia. Nabi getanya gepeduk bak peringkat pertama, orang hebat nomor 1 di antara seluruh orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Di dalamnya ada Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa yang dikenal oleh seluruh dunia, tetapi menempatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban dunia. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pantas dan wajar oleh kita sebagai umatnya untuk senantiasa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takzim yang pertama untuk Imam Syekh Masjid Jabalur Payapuntut beserta seluruh pengurus Ekogesi, Tuhaput, Tuhalapan, Tuha Adat yang ada di dalam Gampojo. Kemudian yang Tuan Pemulia, takzim ke Bandung-Bandung, gure-gure Tuan, tungku ibu-ibu yang sudah berhadir pada pagi subuh yang mulia ini dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sejenak, beberapa menit ke depan Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hal yang barangkali ini tidak berencana untuk menggurui, apalagi menasehati guru-guru luntuan yang berhadir pada pagi yang mulia ini. Ini hanyalah sekedar untuk mengintrospeksi diri Al-Fakir sendiri agar mudah-mudahan ini menjadi pendidikan, menjadi ibarah, menjadi motivasi untuk pribadi Al-Fakir sendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harapan juga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Tema yang kita angkat pada pagi subuh yang mulia ini adalah bahaya revolusi teknologi informasi. Kenapa tema ini diangkat
Karena saat ini kita sedang berada pada zaman ini. Dan kita juga melihat realitas dan fenomena yang terjadi juga memiliki keterpengaruhan dari zaman yang kita rasakan saat ini. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alvin Toffler pernah menulis di dalam bukunya dengan teori 3 gelombang besar peradaban manusia, memprediksi peradaban manusia. Yang pertama adalah yang disebut dengan teori revolusi agraris. Zaman masyarakat dunia menurut Alvin Toffler hidup berpindah-pindah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, mencari makan dan lain sebagainya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ini berubah kepada revolusi agraris, yakni adanya pertanian, ditemukannya alat-alat pertanian. Maka masyarakat pada saat itu tidak lagi berpindah-pindah, menetap kepada suatu tempat, melakukan pertanian bercocok tanam untuk menghidupi dirinya. Kemudian yang kedua disebut dengan revolusi industri. Lahir perusahaan-perusahaan yang memproduksi berbagai hal untuk memudahkan kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga diprediksi oleh Alvin Toffler adalah revolusi informasi. Prediksi Alvin Toffler itu telah sampai pada zaman yang saat ini disebut sebagai revolusi informasi dengan teknologinya, teknologi informasi. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena revolusi informasi ini hadirin, kita pada saat ini memiliki yang namanya HP, bisa mengakses internet. HP dan internet ini, sebuah penelitian juga membuktikan bahwa akses internet masyarakat di dunia ini dalam satu hari itu mencapai 7 jam lebih. Dan akses internet, akses intensitas mengakses media sosial itu dilakukan oleh manusia hampir 3 jam lebih. Kita akses internet hura-hura mencapai 7 jam rata-rata. Ini penelitian yang dilakukan oleh WA sosial. Kemudian mengakses media sosial juga 3 jam lebih dalam juro. Ada satu penyakit hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari revolusi informasi ini. Penyakit ini telah menjangkiti bukan hanya dewasa, tetapi juga sampai kepada anak-anak yang disebut dengan nomofobia, no mobile phone phobia. Kiban cara tak akses, kiban cara tak diagnosa, tanyo tak kenang penyakitnya. Orang menyuka kenang penyakit nomofobia. Salah satu cara mendeteksinya adalah gitanyo kaweh cemas tuh. Merasa hanapah tentang monyohana tabah HP, atau merasa hanapah udep seakan-akan dalam ciuronya hana pernah takalan HP, hana pernah tabuka media sosial, hana pernah takalan WhatsApp, hana pernah takalan tabuka ta Google, hana pernah takalan TikTok, hana pernah takalan Facebook dan lain sebagainya. Kita merasa susah, merasa khawatir ketika tidak bisa berinteraksi melalui media sosial. Ini zaman yang disebut sebagai hyperconnectivity. Zaman yang disebut sebagai zaman post-truth. Artinya, ikitanya menunggu berokon. Dan inilah yang disebut dengan revolusi peradaban manusia. Ikitanya zaman dayak mengundang walimah, keluarga, ke anu, ado, ke abang, dan lain sebagainya. Tajak urumoh saudara, urumoh famili itu secara langsung. Dan ketika tajak mudia, masya Allah, berarti mana-mana mutaboh kadang, peduk kopi-kopi mutaboh gelah. Karena memuliakan tamu, tanya terus tajak urumoh saudara.
Tetapi uronyo, ketika ini sudah hadir, maka cukup dengan undangan digital, cukup dengan undangan via WhatsApp, selesai. Dan ini telah terjadi pergeseran. Kita nyokak kurung dalam kunjung mengunjung, kakurung dalam menghormati tamu, memuliakan tamu, karena kakurung dalam kunjung mengunjung. Ini bagian daripada revolusi peradaban yang terjadi. Olehnya tengku tak bedah dari payapung tu tajak ke dehu gedung misalnya. Ketika bedah dari payapung tu tajak u gedung, roh cunda tua tabah HP. Bandakalan hana HP langke, bandakalan katua tabah HP. Tak bedah tak balik. Taya uang rumah taya cuk HP. Pakan tengku, karena tinggal di ketika kita nyohana HP, sang-sang untuk hantar temung telpon urung hantar tu pat jemput tanyo. Pat gepreh tanyo. Iya tu. Nyan tanyo kakenang penyakit nomor kebiar dan berat. Istilah ji ke akut. Menyo kenang diabetes nyang ka berat itu katu amputasi. Yang mana kira-kira. Nyan akibat getanyo ka cukup khawatir dengan tanpa HP. Padahal hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran media internet, kehadiran media sosial ini ada dua dia, ada positif dan ada negatif. Ketika yang menggunakan HP ini sudah pas akidahnya, sudah mantap akidahnya, maka dia bisa memanfaatkan HP ini untuk kepentingan ibadah kepada Allah, untuk kepentingan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah media. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini adalah ayat-ayat yang gimana menganjurkan kita untuk senantiasa berdakwah kepada Allah. Dakwah dulu dilakukan melalui mimbar, tetapi dakwah saat ini bisa dilakukan melalui mimbar dan bisa juga dilakukan melalui media sosial. Ini dipergunakan oleh orang-orang yang sudah memiliki akidah yang kuat di dalam dirinya. Tetapi kalau dia menggunakan handphone ini, menggunakan gadget ini, menggunakan internet ini hanya untuk mengakses hal-hal yang negatif, maka ini sungguh sangat berbahaya. Dan inilah yang paling berbahaya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, anak kita nyoro dan ini telah dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa hampir 80% remaja itu menggunakan internet, mengakses internet, dan intensitasnya sungguh sangat luar biasa. Apa yang terjadi ketika mereka mengakses internet ini, mengakses media sosial ini tanpa pengawasan dari orang tua? Ini bahaya sekali. Maka hadirin, sebenarnya ini adalah media. Kita boleh menggunakannya untuk kepentingan positif dan bisa memberikan dia untuk kepentingan anak-anak kita belajar. Karena uronyo kita nyohana terlepas dari HP, dari internet. Irmoh kula pakai HP, irmoh kula pakai internet untuk belajar anak mit. Menggunakan ini adalah media positif untuk pembelajaran anak mit. Tetapi kita harus ingat di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Betaya tunggu betanya, beta khawatir tunggu. Betanya tak tinggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang gedanya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lentuan cukup jai harta, tetapi lentuan hanya punya cidro sagai anak mit, cidro sagai anak lun. Bertanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, long kaya tapi anak long kaboh tak kaya. Wujud long sedekah harta long 2/3 kepada umat. Gitu oleh Rasul, jangan, tidak boleh. Mahal long sedekah kalau infakkan 1/2 mentang ya Rasul, becik dipegahnya Rasul.
atau menghan sepertiga mentera sujud nyan pikale kepegah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya gekele Rasulullah lontuan lebih galak gata tapi tinggai pewaris gata yang kaya raya dibandingkan dengan tinggai pewaris yang lemah harta, yang hidup hanya berbelas kasih dari orang lain. Rasulullah lebih galak nepetinggai generasi nepetinggai anak cucu dengan harta yang berlimpah, dengan kekayaan yang luar biasa dibandingkan tapetinggai anak cucu dengan keadaan yang tanpa ekonomi yang memadai atau dengan keadaan lemah yang cukup hanya berbelas kasihan dari orang lain. Gaduh yang laki-laki yang beda-beda. Ini yang paling dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Maka Rashid Ridha, seorang ulama modernis Mesir, menafsirkan kalimat di'afan di dalam ayat ini. Lemah dengan dua makna. Yang pertama lemah akidah, yang kedua lemah ekonomi. Lemah akidah inilah sebagaimana yang dijelaskan tadi hadirin sidang jamaah. Lemah akidah inilah yang mengakibatkan anak-anak kita itu, generasi kita nyoro tunggu. Contoh, bengah hanya otak aja contoh. Dit anak muda, ramai kita nyo yang kaduhadu ke masjid aja tuh. Ini salah satu bagian daripada lemahnya akidah anak-anak kita. Dan lemahnya penguasaan kita nyo. Atau barangkali hana terpekat hana terkondisikan dan lain sebagainya. Terlepas dari berbagai alasan, terlepas dari berbagai faktor hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian uronyo tunggu fenomena realitas yang terjadi kita melihat. Cukup jai lako membunuh istri. Ini terjadi di dalam keluarga. Dan bahkan terjadi bagneon. Ya. Kemudian begitu juga ada istri yang membunuh suami. Ada ayah yang membunuh anaknya. Ada orang tua yang membunuh anaknya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena kita telah lemah akidah. Atau barangkali kita adalah generasi-generasi yang lemah yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Maraknya terjadi perjudian. Ada katanya IMN judi hana tepung. IMN judi bahapa kira hidup tentang kalang kan biasa tapi dengan IMN judi online namanya. Hana tepung IMN judi ngawak berat. Ya ada katanya IMN judi. Hidup bagi dia kopi. Anak katanya orang ku hana tepung IMN game online, game PUBG, game Mobile Legend, game yang tentu game kekerasan. Di dalam tentu poh tembak-menembak. Itibit darah tuh kalang darah-darah ini. Tangcang wate imat wate tegan demo poh namanya mangat tubuh. Dan ini bahaya. Penelitian juga membuktikan kenapa banyak terjadi begal. Le anak mi kita nyo begal. Imeme parang, ipuplung parang geroy. Ipuya urung ngemparang, ita urung malai begal urung dirampok paket. Ini juga tidak terlepas, salah satu indikatornya adalah karena intensitas mereka di dalam mengakses kekerasan. Anak mit kita menyadari ubud umur 2 tahun hetun, kata penonton misalnya yang sifatnya kekerasan. Kemudian raya bercutu IMN game, raya dalam bercutu IMN game yang gamenya adalah game kekerasan, game temembak, game temopoh, game gorok leher urung dan lain sebagainya. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu faktor mempercepat anak kita nyojit ke begal. Anak kita nyojit ke rampok. Karena kakayem tak ikalan hal-hal yang berbau kekerasan. Ketika dia intensitasnya menonton kekerasan, melihat kekerasan, maka dia akan lebih mudah mempraktek kekerasan. Hana lepri kemanusiaan. Bahkan karena dia sudah terbiasa. Dan ini bahaya. Maka kalau lepas dari keluarga, lepas dari pendidikan keluarga, maka ini akan menjerumuskan anak-anak kita ke dalam hal yang tidak kita inginkan hadirin. Karena sebenarnya
Di dalam keluarga itulah kita didik anak-anak kita dengan pendidikan karakter, dengan pendidikan akhlak. Oh, Barat juga kali itu deh. Thomas Likona, psikolog Amerika juga menuliskan bahwasanya pendidikan karakter itu dimulai dari lingkungan sosialnya, dimulai dari keluarga. Bahkan jauh dari itu, Imam Az-Zarnuji di dalam perspektif Islam juga menjelaskan bahwa pendidikan itu harus dimulai dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarganya. Bahkan Imam Az-Zarnuji juga menambahkan, setelah dimulai dari lingkungan keluarga juga memperkuat spiritualitasnya. Artinya hadirin, putra yang harus gedenya pubut uronyo agar anak-anak gedenya tentu bekle lagenya, bekle begal. Karena bahaya nih. Idanya menawabin nungku. Kadang-kadang urung ilustrasi jabro gambaran cerita nungku bahwa urung pakah nagijang bayang tubuh masjid. Cek tayang lengon, nungku pakah nagijang bayang tubuh masjid. Tak kayak nungkalan rohana ron, panen ayat. Pakayon bertajai ke begal, ada juga jalan. Sebut dengan tajai apa jalan, ikut jalan teror. Tahunan juga. Yang kulit teror. Padahal, tanya betul oleh orang lain sampai panen air dan kudahan, begal pihak nak kerja di tubuh. Menang kira-kira. Jadi yang boleh dan begal sudah menjadi alasan. Begal pun sudah menjadi alasan sekarang orang tidak lagi mau ke masjid. Orang tidak lagi mau beribadah di masjid. Sudah menjadi alasan. Ini berefek ke semua lini hadirin sidang jamaah. Lalu apa yang harus kita lakukan oleh keluarga, oleh diri kita sebagai orang tua? HP, internet, tajuk, tentu. Tidak salah. HP, internet, tajuk. Tajuk HP, tablo, pulsa-pulsa alam. Apa pakai-pakai alam, tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh lepas dari pengawasan tajuk. Lam HP tentu, teknologi ini sudah menyediakan yang namanya mode orang tua. Jita setel HP-nya. Dan tajuk kan kami jita setel. Tajuk ke remaja di jita setel itu. Ada disebut dengan mode orang tua. Nah, pegat bak pengaturan mode orang tua. Jadi pu yang ikalan le anik tanyo, pu yang diakses oleh anik tanyo nya mandum dia kalan le gede. Ya. Jadi kira-kira kalau dia sudah melenceng, kita pengak juga. Hinankan kita pengak dengan nonton. Nyamanan mode yang digunakan yang dipuput oleh teknologi. Sebenarnya teknologi ini adalah hasil dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Untuk memudahkan hidup kita. Allah nepujit akai kepada gedayo. Kepuakannya untuk bisa melihat dunia ini, untuk bisa menganalisis berbagai hal yang ada di dunia ini, menciptakan berbagai hal untuk memudahkan kehidupan kita. Ini salah satu bukti kecanggihan otak kita. Dan Jino lebih gawat long teknologi ini yang disebut dengan AI, artificial intelligence ini. Nyang dengku tanyo hana ada pebu tang tanyo pebu aranya maka karena ji bukan AI uronyo tu lagi luntuan tu lo tapi tamang lo HP kita pegat lagi tu urang lain yang menang kira-kira tang yang pegah urang lain padahal lo yang pegah menang ji pegat. Inilah produksi hoax tu, produksi berita palsu, bahkan sering kita kalian dan beberapa dan nyo terjadi beberapa hari sebelumnya kalian di grup syiar memang, grup dakwah memang, grup orang-orang yang menyiarkan dakwah. Tetapi di dalamnya juga ada hoax. Di dalamnya juga ada berita hoax, berita fitnah, berita tidak jelas. Kenapa tuh? Karena kita nyo tentu merasa sang hebat, sang luar biasa ketika kita baca satu postingannya tentang betul Pak menurut dia langsung dah share, langsung dah sampaikan kepada orang lain tanpa melakukan tabayun. Nyo salah sih, nyo karena revolusi informasi ini. Kita nyo merasa diri tentang mau kata share berita, sang tanyo yang paling awal temu, merasa hebat, merasa benar ketika tanyo paling awal temu, tanyo disebarkan kepada orang lain. Padahal kadang-kadang yang berita bohong. Maka ayat Al-Quran juga menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Mandum berita tengku harus tak klarifikasi, harus tak cek, harus tak tabayun. Karena naba'in oleh para ulama tafsir disebutkan secara nakirah nih. Berita bohong. Jadi mandum berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang fasik itu membutuhkan fatabayyanu, membutuhkan klarifikasi. Menyonyan aku karena namin kita yang kadang-kadang kita yang dewasa pun nah tak pebut atanya, tak sebarkan atanya.
atau bahkan tak like tuh, Mbak Facebook. Tak like, tak sukai. Dengan tak sukai berita bohong berarti kita menyetujui berita bohong itu. Jangan pisalah. Tanya Hana melakukan klarifikasi. Maka HP ini memberikan kemudahan dan juga banyak memberikan kemudaratan. Lalu apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Mulai uronyo kita tanamkan akidah kepada anak kita. Takuturi Allah. Tajuk ba'bud. Kita jadikan mereka cinta kepada Al-Quran. Bahkan kita jadikan mereka cinta kepada Al-Quran. Suatu penelitian menyebutkan bahwa, dan ini dipublish di dalam jurnal-jurnal bereputasi nasional dan internasional. Ketika orang membaca Al-Quran, ciuro membaca Al-Quran 10 menit mentang membaca Al-Quran, yang akan meningkatkan kecerdasan otak, kecerdasan berpikir, kecerdasan di dalam memutuskan suatu perkara. Ketika membaca Al-Quran 10 menit mentang. Bahkan nasabah kisah yang terjadi kepada B.J. Habibie. Kita udah dapat B.J. Habibie salah kira calon di Indonesia, IQ-nya tinggi sekali. Tetapi ketika belajar di Jerman, dan ini dikisahkan sendiri oleh B.J. Habibie. Ketika belajar di Jerman, igoknya di awal-awal belajarnya hanya selalu menjadi ranking 3. Ranking saya awak Yahudi. Karena merasa heran, pada igoknya durung cara, pakan Yahudinya cara enggak? Pakan cara enggak? Bijak katanya mbak Yahudi. Iron paki gata pakan cara enggak? Kira-kira bahasa tanya bahasa Aceh. Pakan cara enggak? Mudumpuyi pegah dia dosa dumpu je. Singkat cerita gitu, oleh Yahudinya adalah lontuan segolong lontamang kelas yang setiap pagi membaca Al-Quran. Yahudi. Dibengah baca Al-Quran. Kenapa kata Habibie? Kita yang Habibie, pakan baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu menyimpan sesuatu yang menjadikan kita tenang. Bahasa Al-Quran yang imajinasinya tinggi sekali. Jadi ketika tabacanya otaknya memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Pegah Yahudinya. Maka beliaunya dibaca Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran merasa tenang, maka dengan ketenangan itulah dia belajar. Maka akhirnya dia menjadi juara 1. Sebenarnya hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini luar biasa sekali. Maka kita jadikan anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Tak perlu anu kepada Al-Quran. Kemudian hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Profesor Dr. Imam Suprayogo, ahli pendidikan Indonesia juga menyebutkan di dalam penelitiannya bahwa anak-anak di berbagai pesantren, anak di berbagai daerah yang ada di Indonesia, di berbagai perguruan tinggi di kampus manapun yang ada di Indonesia, yang selalu mendapatkan ranking 1, yang selalu mendapatkan IPK tinggi adalah mereka para penghafal Al-Quran. Urungnya yang hafal Al-Quran, anak-anak kita yang hafal Al-Quran, yang juara 1. Maka bila perlehan kita menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi yang kuat, mantap akidahnya itu. Mari sama-sama kita tanamkan akidah, kita ajarkan mereka Al-Quran, kita ajarkan mereka agama. Hanjut draw dan kita juga pendidikan. Walaupun sebenarnya Al-Baitu Madrasatul Ula, rumah itu adalah pendidikan pertama. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah pendidikan pertama. Ilmu pun pernuane. Maka bila kita johana ilmu barangkali hana cukup, kita jo anu bak dayah, jo anu bak pesantren. Tetapi yang kecil-kecil barangkali, yang dasar-dasar barangkali, tentu itu harus kita biasakan di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membiasakan, memberikan contoh kepada anak-anak kita hadirin sidang jamaah. Tak pegah anu beda di NHP. Iku anu pun bek cerita tentang NHP. Tak pegah ba anu yang god tayu semayang, kita nyoba apa ini beda semayang. Itulah ada memberikan contoh hadirin sidang jamaah. Bahkan kita memberikan contoh kepada anak-anak kita itu, apa yang kita lakukan itulah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga hadirin, menjadikan anak-anak kita itu amanah dan bertanggung jawab. Dan itu juga harus kita mulai dari keluarga. Nunggu pemilu kada. Pemilu kada kata orang. Bahkan kita nyo jino tak kadang le pemimpin-pemimpin kita nyo kadang malah tidak amanah.
korupsi dan lain sebagainya. Karena sebenarnya korupsi itu dimulai dari masyarakat korupsi itu. Korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hanya pimpinan, tetapi sudah dimulai dari bawah, dari grassroots tuh, dari getahnya tuh. Nyau ke pemilu kadang, you pilih droy, beleboy sa, beleboy dua, beleboy dan seterusnya. Maka ketika you pilih droy, jok peng, kacok peng gitu. Nyananu de loir mo harap gaja, yang nomor saya, nomor dua, atau nomor head, atau nomor cipukula, ya jok peng kacok aja. Nyan sama dengan tak perlu itu ketika antiraya jut sebagai koruptor. Bahkan karena sudah dari awal kita mengajarkan mereka untuk tidak amanah, untuk tidak bertanggung jawab, untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan nunggu tacok peng hana pilih salah, tacok peng hana pilih salah. Bahkan mana? Ya dengan begitu berarti dia kata temu tak pegat urungnya. Yang manakah kira-kira? Jadi itu pun jangan kita lakukan hadirin. Karena kalau dimulai dari bawah, maka sampai ke atas pun akan melakukan korupsi. Maka negara tanyo hana bebas. Negara kita hana menjadi negara yang makmur. Negara yang sejahtera. Karena dimulai dari keluarga, dari individu, dari keluarga, dari masyarakat, sampai pemimpin negara itu tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah marilah sama-sama dengan revolusi informasi, teknologi informasi yang berkembang ini, kita pergunakan sebaik mungkin untuk bersyiar, mendakwahkan agama. Bukan kita jadikan sebagai media untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua hadirin, marilah sama-sama kita jaga keluarga kita, jaga diri. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan juga keluarga. Dari bagaimana cara mengakses internet, mengakses media sosial dengan bijak, hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita tanamkan anak-anak kita akidah. Kita berikan contoh kepada mereka dan tanamkan sifat-sifat amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir hadirin, marilah sama-sama kita jadikan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itulah yang dapat memberikan syafaat kelak di akhirat nanti. Kan media sosial juga, kan internetnya, kan YouTube, kan Facebook, kan WhatsApp dan lain sebagainya yang dapat memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat kelak. Tetapi Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pegah bahwa suatu saat nanti di akhirat nanti Al-Quran ini dia akan datang syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi para pembacanya, bagi para pecintanya. Maka marilah sama-sama kita mencintai Al-Quran, mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran agar nantinya mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.